Oke, hai semua, kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading hari ini dengan tema yang akan terjadi dalam hidupmu di sisa tahun 2024 ini. Nah, oke, aku mau disclaimer dulu kalau ini mungkin nggak bisa resonate sama kalian semua karena ini general reading, tapi aku harap ini bisa banyak yang resonate sama ramalan ini. Dan aku minta maaf banget karena selama ini udah berapa ya, kayak udah setahun gitu ya aku nggak upload video karena sekarang aku udah punya anak gitu, dan sekarang umur anak udah 1 tahun sih, jadi mohon maaf ya, mohon dimaklumin aku udah lama banget nggak upload video. Oke, kita langsung aja. Sekali lagi aku ingetin kalau aku lagi shuffle kartu kayak gini, usahain kalian itu untuk nonton, jangan di skip, biar energi kalian itu bisa masuk ke readingan ini, biar readingannya lebih resonate lagi ya. Oke? Scott, what yang akan terjadi di sisa tahun 2024 ini kepada kalian. Please give me 3 card first. Oh ya, kalian bisa request ya, kalian mau baca atau nanti coba deh aku baca-baca komennya lagi. Maaf banget sih aku nggak giniin kalian kadang di komen itu karena aku bingung juga kadang kayak gitu. Jadi aku bakal usahain buat menuhin requestan kalian, jadi please tulis komen ya. Please give me 2 more cards. Okay, thank you. Oke, jadi di sini ada file 1, file 2, dan file 3. Aku bakal kasih ini ya, batunya biar kalian lebih memudahkan kalian untuk memilih kartu. Ini file 2, ini file 3, dan file 1. Oke. Jadi bisa kalian pilih dulu ini file 1 dengan batu ini. Terus ini file 2, batunya yang ini. Dan file 3 dengan batunya yang ini. Oke. Kalian bisa pause video ini, yang mana yang lebih menarik untuk kalian pilih. Oke, file 1, file 2, atau file 3. Oke. Aku persilahkan untuk memilih dulu. Oke, jika udah kita akan langsung ke file 1 dulu ya. Untuk file 2 dan 3 aku taruh di sana. Ini file 1. File 1 yang memilih batu ini ya. Kuncinya adalah passion. Archangel Jophiel, your dreams are blooming more rapidly than you realize. Still, they need nurturing and passion. Oke, jadi di sini kalian diminta untuk bersabar sedikit lagi karena mimpimu akan segera mekar lebih cepat daripada apa yang kamu pikirkan. Dan di sini kamu tetap diminta untuk rawatlah mimpimu dan sabar. Jadi kamu di sini kalau kamu nunggu, kamu ada nih misalnya keinginan untuk mewujudkan A, kalian jangan berpikir kapan ya mimpiku bakal tercapai kayak gitu, tapi kalian lebih ke apa yang bisa kalian lakuin agar mimpi kalian ini tercapai, apa yang kalian bisa lakuin sambil nunggu gitu mimpi kalian ini tercapai kayak gitu. Jadi kalian tetap berusaha, terus juga kalian tetap merawat itu. Misalnya aku pengen punya rumah, aku pengen punya rumah, tapi kalian tetap juga dengan cara bekerja keras, berdoa. Jadi law of attraction kayak gitu. Tetap sabar, itu yang paling penting. Oke? Nah, kemudian di sini setelah itu aku bakal tarik dari kartu tarotnya. Sekali lagi aku ingetin kalau ini general reading, jadi kemungkinan gak bakal resonate 100% kepada kalian, dan mungkin gak bakal resonate untuk kalian semua. Tapi di sini aku usahain biar resonate
biar banyak yang resonate ya. Jadi aku ingatkan lagi untuk nggak nge-skip videonya pada saat aku lagi shuffling, karena pada saat aku shuffling ini kalau kalian misal nonton itu nggak nge-skip, biar energi kalian itu nyangkut gitu ya, biar lebih resonate lagi seperti itu. Oke, jadi aku langsung aja. Please tell me about Rubic file number 1. About perlahan-lahan aja ya. Please tell me for Rubic file number 1 ada 2 of Wands, ada 8 of Wands. Please tell me more for Rubic file number 1 ada Devil, ada 2 of Pentacles, ada banyak tuh ya di sini. Ada 10 of Pentacles and one more please. One more please. Oke, karena ini yang mau keluar ya udah ya. Ada 8 of Swords, ada Page of Cups, ada 7 of Pentacles. Tunggu sebentar. Ini aku geser dulu. Kemudian ada Justice, the Emperor, and Ace of Wands. Jadi yang akan terjadi dalam hidupmu di sisa tahun 2024 ini, yang pertama yang aku lihat di sini kamu akan dipaksa untuk membuat suatu pilihan, karena di sini ada 2 of Wands, 2 of Pentacles, and ada Devil. Nah, di sini kayak yang tadi aku bilang di awal itu, kalian itu diminta untuk sabar. Nah, dan sabar sini kalian juga diminta untuk pikirkan lagi apa tujuan utama kalian saat ini. Kalian diminta untuk membuat skala prioritas, bisa dibilang seperti itu. Nah, di sini kalian akan dibimbing dan dibantu juga agar tidak memaksakan yang kalian inginkan. Jadi misal nih, kalian pengen punya rumah, jangan jadikan itu sebagai obsesi kalian. Makanya kalian diminta untuk patient, kalian diminta untuk sabar, tapi tetap nurturing. Jadi tetap merawat mimpi-mimpi dan harapan kalian itu. Tapi jangan jadikan itu sebagai obsesi. Jadi misal kalian pengen punya rumah yang seperti desainnya A, kayak gitu, kalian berdoa kalau misalnya emang rumah model A ini yang terbaik untuk kalian, biar dimudahkan, dilancarkan sama Tuhan. Tapi kalau misalnya yang A ini nggak terbaik untuk kita, it's okay, tolong berikan yang lebih baik, seperti itu. Jadi kalian berdoa, kalian afirmasi, kalian berusaha menabung, bekerja, seperti itu. Tapi kalian tidak memaksakan agar yang A yang kalian dapatkan, tapi kalian pasrahkan kepada Tuhan. Karena ingat, manusia boleh berkehendak, boleh memiliki keinginan dan membuat rencana, tetapi tetap Tuhan yang menentukan, dan Tuhan yang tahu lebih baik yang mana untuk kita, seperti itu. Dan di sini dikonfirmasi lagi bahwa kalian
apa yang kalian inginkan dan cita-citakan itu emang lagi on proses seperti itu ya. Jadi sebentar lagi bakal ada prosesnya karena ini ada Eight of Wands dan juga Eight of Sword ya. Tunggu. Nah, jadi di sini karena ada konfirmasi lagi, ada Eight of Wands, terus juga ada Eight of Sword. Nah, di sini konfirmasi bahwa kalian itu apa yang kalian cita-citakan itu emang lagi on proses, sedang berproses, jadi udah bakal terjadi, tapi jangan dipus, jadi tenang aja, semua bakal terjadi. Jangan kalian berpikir aku bisa nggak ya, mungkin nggak ya, aku bisa sukses, atau bisa nggak ya, kayak jangan kalian menutup diri kalian seperti itu. Jangan kalian dibutakan oleh impian-impian kalian itu. Tetap hidup ini harus berjalan seperti itu. Jadi pasrahkan, kayak yang aku bilang itu, pasrahkan, sabar, tapi tetap berproses seperti itu. Karena banyak hal di luar sana yang lebih baik. Jadi nikmatin aja dulu prosesnya. Jangan mengekang diri atau memaksakan atau takut yang berlebihan. Itu nggak baik, oke? Jangan biarkan kamu dibelenggu oleh hal-hal yang tidak baik. Jangan jadikan itu sebagai obsesi, oke? Karena aku lihat di sini kalian emang udah nungguin ini dari lama. Kalian itu orang udah sabar. Mungkin kalian udah nungguin mimpi-mimpi ini dari dulu. Mungkin aku tahu. Aku lihat di sini karena di sini ada orang yang nunggu juga. Tapi di sini diyakinkan lagi oleh Tuhan. Sabar, tenang. Ingat, semua yang terjadi akan indah pada waktunya dan di waktu yang tepat, oke? Jadi di sini bakal ada awal mula baru, bakal ada suatu bakal ada peluang-peluang baru di sini. Perlahan akan datang membawakan kamu kabar baik. Bahkan di sini kalau misalnya urusan cinta pun bakal ada pria yang datang kepada kamu, orang baru yang akan menawarkan cinta dengan kamu, dan ini tipenya itu naif seperti itu ya. Nah, tuh. Dan kalau misalnya untuk urusan cinta pun di sini aku lihat bakal ada orang baru yang datang. Maaf tadi kepotong ya. Di sini bakal ada orang baru yang datang. Dia ini orang yang lumayan naif, bisa dibilang. Mungkin lebih kecil usianya daripada kamu, atau emang dia tuh agak childish, tapi dia ini beneran polos dan dia menawarkan perasaannya kepada kamu seperti itu. Di sini konfirmasi kalau zodiaknya kemungkinan besar ada Scorpio, Cancer, terus juga ada atau mungkin yang nonton sini juga ada zodiak Capricorn, Aries, Taurus, Scorpio, Pisces, Cancer, ya itu. Oke, nah selain itu juga di sini memang ada peluang baru. Nah, kayak Ace of Wands di sini. Jadi kalau kalian sabar, kalian tetap nurturing atau merawat mimpi-mimpi kalian dan jangan jadikan itu obsesi. Nah, Tuhan pun akan turun dan membantu kalian. Bakal ada peluang baru yang akan datang kepada kalian. Yang ini akan membawa berkah ya. Jadi kalian emang diminta, ini ada a lot of red. Jadi ada banyak warna merah di sini, menandakan merah dan kuning ya. Di sini menandakan bahwa keberanian kalian itu emang diperlukan, tapi jangan terlalu panas ya. Jadi tetap soft kayak gitu. Jadi emas-emas ini kemungkinan besar di file 1 ini lebih banyak yang yang akan terjadi dalam hidup kalian itu masalah rezeki seperti itu yang datang ya. Oke, jadi di sini menurut aku lebih banyak tentang karir dan keuangan. Mungkin banyak banget yang masih bingung masalah keuangan. Nah, di sini yang aku lihat juga yang terjadi kepada kamu di sisa tahun 2024 ini lebih banyak ke peluang-peluang dan apa yang sudah kamu tunggu-tunggu selama ini, masalah keuangan terutamanya. Aku lihat keuangan dan karir. Nah, kalaupun masalah cinta seperti yang tadi aku bilang, bakal ada orang baru yang agak naif seperti itu, yang usianya mungkin lebih muda daripada kalian. Oke, kita akan lanjut ke kartu yang lain.
dikonfirmasi lagi untuk kalian yang pilih file nomor 1 yang akan terjadi dalam hidup kalian di sisa tahun 2024 ini. Please give me a full card. Just full card. Ada Four of Pentacles, Two Necklace, King of Swords, One Necklace, okay. Kita bottom of that ada the Tower. Oke. Nah, ini dikonfirmasi lagi bahwa di sini ada Four of Pentacles, King of Swords, and Queen of Pentacles dan Page of Cups. Nah, di sini kalian diminta untuk sabar. Lagi kalian diminta untuk sabar terkait keuangan kalian itu. Kalian diminta untuk melihat ke depan. Lihatlah peluang-peluang di depan sana. Berhenti menjadikan, mungkin ada yang jadi impiannya ini sebagai obsesi ya. Jadi kalian pengen A, pokoknya harus dapat A. Nah, di sini kalian diminta untuk lepaskan itu. Lihatlah ke depan, lihat ada peluang yang lebih baik di depan sana. Jangan berharap pada yang tidak pasti dan yang belum tentu yang terbaik untuk kalian. Diminta untuk lihat ke depan. Jangan menggenggam erat atau terlalu jadiin sesuatu yang kalian inginkan itu menjadi obsesi seperti itu. Kalian diminta untuk jadi orang yang lebih cerdas lagi, kembangkan lagi keterampilan kemampuan kalian, kejar lagi. Misalnya mungkin ada yang lagi sekolah nih, diminta lagi untuk ayo lanjutin lagi sekolah kalian, jangan stuck di sini. Banyak hal yang bisa kalian explore di luar sana. Bahkan di sini mungkin ada yang bisa healing dengan sukanya jalan-jalan ya, suka jalan-jalan. Di sini aku lihat juga ada. Terus bisa juga dengan mungkin ada yang pelindungnya itu burung atau unggas seperti itu. Nah, di sini juga sekali lagi kalian diminta untuk jadi orang yang seperti Queen of Pentacles, tenang. Apa yang kalian inginkan pasti akan tercapai selama itu emang yang terbaik untuk kalian. Ingat, semesta akan bergerak sesuai yang kalian inginkan dan memberikan yang terbaik. Jadi kalau emang itu yang terbaik untuk kalian, semesta pasti akan bantu kalian. Tapi kalau enggak, pasti akan dijauhkan seperti itu. Jadi jadi orang yang independent woman aja, yang santai, atau independent man gitu. Jadi santai dan perlahan pasti akan datang. Nah, di sini zodiak Capricorn-nya kuat sih. Capricorn, Taurus. Ya, Capricorn, Taurus di sini kuat banget. Virgo juga, Aries kuat banget pokoknya di sini zodiaknya. Itu zodiak yang paling kuat, tapi di sini juga ada Scorpio, Pisces, Cancer. Dan di sini yang sekali lagi ada Page of Cups. Konfirmasi lagi kalau emang bakal ada seseorang juga. Ini untuk beberapa orang aku rasa ya. Ini bakal ada yang datang ke dalam hidup kalian. Dia ini agak childish atau emang usianya itu di bawah kalian. Zodiaknya itu bisa jadi Cancer. Nah, dia itu orangnya itu yang agak emosional, agak pecicilan gitu. Tapi dia itu emang menawarkan cinta. Tapi aku sih nggak expect kalian sama orang ini untuk jangka lama, karena aku lihat di sini juga dia belum dewasa banget, mungkin sesuai usianya. Tapi dia emang lagi sayang-sayangnya sama kalian, dia emang tulus cinta sama kalian seperti itu. Jadi kalau kalian mau coba jalanin, karena semua perkembangan psikis atau mental semuanya itu akan berjalan sesuai waktunya. Jadi akan ada perubahan pastinya. Itu kalau kalian mau coba lanjutkan. Oke, dan di sini karena jelas aku bakal ambil dari sini ya, dari kartu para dewi. Nah, jadi di sini pesan terakhir untuk yang pilih file nomor 1 tentang yang akan terjadi dalam hidup kalian di sisa tahun 2024 ini. Please give me 3 cards advice for who pick file number 1.
Thank you. Nah, jadi di sini ada peace. Tadi passion, sekarang ada peace. Ada undying love dan high heart priestess. Jadi aku baca yang pertama dulu. Ada peace. There is no need to worry as everything is working out beautifully. Jadi kalian diminta untuk tenang, damai aja, ngerasa tenang aja. Karena nggak perlu khawatir. Semuanya itu akan bekerja dengan sangat indah. Apapun impian kalian, harapan kalian, mau tentang cinta, jodoh, karir, keuangan, apapun itu, tenang. Karena kedamaian, positive vibes itu akan mendatangkan hal baik juga ke dalam hidup kalian. Nggak perlu terburu-buru, nggak perlu nge-push untuk mendapatkan yang kalian maukan, yang kalian mau secepat mungkin. Enggak, karena semuanya akan berjalan dengan indah. Oke? Nah, kemudian ada undying love. Nah, di sini ada the love you have shared is external. I'm sorry. The love you have shared is eternal. Kenapa mulutnya? Regardless of the situation. Jadi kalian diminta untuk cinta tanpa syarat seperti itu. Karena perasaan, rasa cinta yang kalian bagikan kepada sekitar kalian, baik itu kepada orang-orang sekitar, tumbuhan, lingkungan, alam semesta itu adalah bersifat abadi seperti itu, tak terbayangkan dan tak tergantikan, terlepas dari segala situasinya. Jadi misal nih kalian membantu orang atau membantu binatang seperti itu, yang kalian bantu itu biarpun mungkin mereka nggak bisa langsung bantu kalian, tapi Tuhan itu ada, semesta itu ada. Jadi kalian bagikan cinta juga akan datang kepada kalian seperti itu. Dan di sini mungkin juga kalian bisa untuk liburan seperti yang bilang, banyak yang suka liburan ya, atau diminta emang untuk liburan seperti ke pantai atau enggak ke taman seperti itu. Dan di sini yang terakhir ada high priestess. Nah, you have divine knowledge that can help others through your spiritual teaching. Nah, mungkin ada juga di sini yang bisa dibilang psychic ya. Jadi orang yang punya kemampuan atau lebih indigo seperti itu, indera keenamnya itu lebih tancap. Jadi kalian mungkin orang yang peka, terus juga feeling kalian itu tajam. Dan mungkin ada juga yang suka tarot atau hal-hal yang psychic seperti ini. Nah, kalian diminta untuk membantu orang lain, atau bisa kalian misalnya ada yang minta saran nih sama kalian, kalian bisa kasih tahu mereka yang menurut kalian, atau mungkin kalian dapat penglihatan atau apa, itu bisa kalian bantu orang yang membutuhkan bantuan kalian seperti itu. Nah, aku lihat itu aja, aku rasa cukup untuk file nomor 1. Thank you for watching, semoga ini resonate sama kalian. Kalau nggak resonate, aku minta maaf, ambil yang baik-baiknya aja, yang nggak baik aku minta maaf. Thank you for watching, please comment, like, and subscribe. Bye. File nomor 1. Oke, hai buat yang pilih file nomor 2. Di sini ada yang batunya itu Green Adventure. Oke. Nah, di sini ada kartu leadership. Archangel Gabriel. It's time for you to assume your leadership power and position and lovingly guide others. Nah, jadi kamu diminta untuk ini waktunya kamu untuk mengasumsikan kemampuan leadership kamu atau kemampuan memimpin kamu, dan juga posisi yang kamu miliki untuk membantu orang-orang di sekitar kamu. Nah, jadi mungkin di sini yang pilih file nomor 2 itu mungkin orangnya itu sebenarnya punya bakat untuk jadi pemimpin ya, tapi mungkin kadang enggan untuk diminta memimpin atau sebagainya. Dan di sini mungkin ada juga beberapa yang kalian yang mungkin memiliki sebenarnya bisa mencapai posisi lebih atau punya kemampuan itu untuk mendapatkan posisi itu. Di sini kalian diminta untuk ayo mulai tunjukin power kalian, coba. Tapi kalian di sini bukan untuk semena-mena ya. Jadi kalian di sini diminta untuk jadi pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang mampu untuk membimbing orang lain, jadi dengan cinta seperti itu.
Bisa juga di sini buat kalian yang pilih file nomor 2, kalian akan mendapatkan kenaikan jabatan sebagai pemimpin. Oke, seperti itu. Nah, kita langsung aja ke gini ya, roadnya ya. Oke, jadi sekali lagi aku ingatin kalau ini general reading, jadi kemungkinan nggak bakal resonate sama kalian semua, tapi aku usahain agar kalian bisa resonate juga. Dan aku ingetin lagi kalau aku lagi nge-shuffle kartu kayak gini, jangan lupa jangan di skip ya, jadi tetap tonton agar energi kalian itu masuk ke readingan ini ya, biar lebih resonate kayak gitu bisa dibilang. Oke. Oke, jadi aku langsung aja untuk yang pilih file nomor 2 yang akan terjadi dalam hidupmu di sisa tahun 2024 ini. Oke, jadi untuk yang pilih file nomor 2 lumayan banyak ya. Tipenya tuh mungkin emang sesuai sama yang ini ya, leadership. Jadi tipenya itu mungkin agak orang yang tipe yang sedikit menggebu-gebu. Jadi pengen sesuatu yang sat gitu, aku rasa. Nah, di sini ada Knight of Swords. Di baliknya ada ini. Ada Queen of Wands ya. Ada Queen of Wands, ada Knight of Swords, ada The Hierophant, Temperance, ada The Star, wow, ada The World, and Seven of Wands. Oke. Jadi gini, untuk yang pilih file nomor 2, di sini aku lihat yang akan terjadi dalam hidupmu di sisa tahun 2024 ini. Yang pertama, kamu ya kayak yang tadi aku bilang, kemungkinan itu kamu akan dapat satu posisi di atas kamu, atau kamu akan mengalami kenaikan jabatan di sini. Nah, karena di sini ada Queen of Wands, jadi ini kayak ada The Star juga. Di sini aku rasa kalian akan mendapatkan kenaikan jabatan. Ini mungkin nggak untuk semua orang, tapi aku rasa seperti itu. Ada beberapa dari kalian yang mungkin akan mendapatkan kenaikan jabatan, atau ada juga yang akhirnya diminta untuk bisa lebih tegas lagi untuk diri kamu, untuk bisa lebih power lagi, memaksimalkan power yang kamu miliki, seperti itu. Di sini kamu terlihat orang yang semangat. Jadi ada juga yang mungkin di sini dihargai dan dihormati oleh orang-orang sekitarnya. Bisa jadi orang yang memiliki kemampuan untuk dihargai seperti itu. Ada juga di sini yang mungkin dia punya posisi di bidang keagamaan, bisa juga. Nah, di sini apapun itu, kamu diminta untuk mengemban posisi ini. Jadi kalau misalnya kamu mungkin tinggal untuk semuanya, tapi mungkin spesifik 1-2 orang, misal kamu punya power ini, kamu diminta, mungkin selama ini ada yang punya psychic atau kemampuan sixth sense-nya itu aktif, tapi mungkin kalian menolak untuk menggunakannya, atau menolak kekuatan ini. Dan posisi ini kalian diminta untuk menerimanya saat ini ya. Kalian diminta ini saat yang tepat untuk kalian mengemban posisi ini, seperti itu yang aku rasa. Nah, jadi di sini kalian diminta untuk maju, dan kalian punya yang nomor 2 ini lebih ke leadership dan juga penuntun menurut aku ya.
Jadi hal-hal yang akan terjadi dalam hidup kamu itu selain ada yang mendapatkan kenaikan jabatan, kamu diminta untuk lebih banyak lagi membimbing orang dengan kemampuan kamu. Kamu diminta untuk jadi orang yang lebih aktif dan maju lagi dalam hidup ini. Seperti itu. Jadi kamu diminta jangan ragu-ragu akan sesuatu. Kalau kamu merasa yakin dan itu benar, maju. Karena di sini kadang kamu mungkin ragu ya. Dan di sini ada kartu Temperance dan The Star, itu meyakinkan bahwa berhenti ragu-ragu. Ini waktu yang tepat, ini yang terbaik. Saat kamu sudah yakin, maju, jangan mundur, oke? Nah, selain itu di sini juga kamu emang memiliki pelindung, aku lihat ya. Di sini ada yang memiliki pelindung, bisa dari leluhur, bisa juga dilindungi oleh yang lainnya seperti itu. Jadi guidance kamu itu akan selalu menuntun kamu karena it's time for you. Ada The Star menunjukkan di depan sana ada sesuatu baik yang menanti kamu. Ini waktunya kamu untuk maju. Jangan takut, harapan mimpi kamu itu akan tercapai. Orang-orang yang kamu cintai itu akan dilindungi. Jadi jangan banyak ragu, jangan takut, maju. Seperti itu. Kamu punya power, kamu bisa melindungi diri kamu. Ini it's time for you to protect yourself and your family, and they're so lovely with you, for you, kayak gitu. Jadi orang-orang yang kamu sayangin itu waktunya kamu untuk melindungi mereka. Bimbing juga orang-orang yang membutuhkan pertolongan kamu. Di sini ada The Hierophant, di mana kunci kebahagiaan kamu pegang sendiri, kamu yang tentukan. Dan kamu juga bisa memberitahukan ke orang-orang yang membutuhkan kamu. Mungkin di sini kerjaan yang cocok untuk kamu tuh selain guru, kamu bisa juga jadi manajer, kemudian juga untuk pendeta seperti itu. Ada juga jadi psikolog dan juga yang lainnya. Jadi kamu bisa memberikan saran-saran ke orang lain, atau mungkin kamu memang punya hobi untuk memberikan saran ke orang lain, itu bisa dikembangkan, oke? Dan di sini aku lihat kalian itu orang yang rupawan ya. Kalau untuk zodiaknya ada Aquarius, ada Taurus, Virgo, Libra, Leo, Aries ada juga, ya itu sih yang aku rasa, oke. Apa lagi? Atau mungkin kalau misalnya kalian lagi nih tentang cinta ya, kalau misalnya kalian dekat dengan orang, mungkin orang ini bisa vice versa ya, ini bisa kamu atau pasangan kamu. Jadi kalau misalnya ini bukan kamu, bisa jadi ini pasangan kamu atau orang yang lagi dekat dengan kamu, memiliki ciri-ciri seperti ini: rupawan, kulitnya sawo matang tapi enggak yang coklat gimana itu, enggak, tapi dia yang agak tan gitu. Jadi ada yang kuning langsat juga. Kalau untuk cewek ada yang putih ya, putih Asia gitu. Selain itu juga dia tipe yang pekerja keras, aktif, dan lumayan berpendirian. Kalau misalnya kamu pasangannya, kamu harus bisa handle dia agar, maksudnya karena dia ini kadang tipe orang yang ragu-ragu, jadi kamu bisa untuk bantu dia, menyeimbangkan dia. Tapi dia ini juga tipe orang yang bisa punya psychic kayak gitu. Jadi indera keenamnya itu sebenarnya aktif menurut aku, yang aku lihat sih seperti itu. Oke, kita langsung aja ke konfirmasinya. Itu yang pilih file nomor 2, konfirmasi terkait yang akan terjadi dalam hidup. Yang pilih file nomor 2, sisa tahun 2024.
Please give me a 3 card. Ada Devil, ada King of Cups. Jadi kenapa ya dari file 1 tadi juga dapat yang ada Devil. Ini mirip, mungkin kamu bisa tonton juga file 1, tapi kan aku lagi pengen lagi, aku ambil lagi 2 more cards. For who pick file number 2? This 2 card again. One more please. Okay. Oke, jadi untuk yang pilih file number 2 ada Devil, King of Cups, the Star, 6 of Swords, and 6 of Pentacles. Jadi 6-6 nya itu sebelahan ya. Nah, ada the Star again. This is your hope. Jadi apa yang kamu nantikan, yang kamu harapkan, mungkin banyak yang nantikan untuk naik jabatan, ada yang emang memiliki kemampuan untuk itu, tapi selama ini mungkin tidak terlihat dan stuck di posisi ini aja. Itu aku lihat di sisa tahun 2024 ini akan muncul secercah harapan, akan ada kenaikan jabatan. Akhirnya apa yang kamu tunggu-tunggu, apa yang kamu impikan itu bakal mulai terbuka. Bahkan di sini ada yang mencapainya di sisa tahun 2024 ini. Oke. Yang terpenting, kembali lagi, karena ada the Devil ya, jangan jadikan impian dan harapan kamu itu sebagai obsesi. Jalani hari-harimu seperti biasa. Kamu yakin, kamu percaya bahwa impian kamu, kalau emang itu yang terbaik untuk kamu, akan tercapai. Tapi lepaskan itu. Setelah kamu yakin, lepaskan. Jadi pasrahkan semua kembali kepada alam semesta, kepada Tuhan. Karena segala hal-hal baik, pikiran baik, positif, semua akan kembali kepada kamu. Seperti itu. Jadi ada hukum timbal balik. Buruk yang kamu berikan, buruk juga yang kamu terima. Tapi kalau baik yang kamu berikan kepada semesta, baik juga yang akan kamu terima. Seperti itu. Jadi jangan biarkan hal-hal itu menjadi obsesi kamu. Itu sih. Nah, kemudian juga ada King of Cups. Nah, King of Cups di sini itu mengartikan bahwa ya, kesabaran. Aku di sini sebenarnya banyak orang yang terlihat agak menggebu-gebu. Jadi kalian itu bukan tipe karena kalian itu tipe yang aktif. Jadi terkadang itu kalian gak sabar gitu, atau mungkin ada yang kurang nih kemampuannya seperti itu, yang tidak sesuai dengan yang kalian mau. Kalian jadi pengen push, nggak bisa sih, kalian pengen cepat, sesuatu yang instan, kadang seperti itu. Nah, di sini kalian diminta untuk menjadi seperti King of Cups, mana orang yang tenang, dia raja tapi dia mampu untuk mengendalikan hati dan pikirannya dia. Jadi biarpun dia di air tapi dia tidak terombang-ambing, dia tipe yang tenang seperti itu. Kalian diharapkan seperti itu, karena apapun yang kalian inginkan, kalau itu yang terbaik untuk kalian, akan bisa terwujud di tahun 2024 ini. Rata-rata seperti itu ya. Jadi jangan diambil semuanya kayak gitu. Jadi ini bisa resonate, bisa enggak, ingat itu. Dan itu tergantung dengan proses yang kalian lalui. Kalau kalian tidak menjadikan itu sebagai obsesi, kalian bisa melepaskannya, kalian akan melangkah maju. Tapi kalau kalian menjadikannya obsesi, kalian akan dibawa ke jalan yang salah nantinya, seperti itu. Jadi jangan biarkan mimpi dan harapan kalian mengikat kalian, tapi jadikan itu sebagai pemacu kalian untuk maju dan mendapatkan yang lebih baik lagi. Oke? Nah, selain itu juga di sini aku lihat kalian diminta untuk lebih banyak lagi untuk membantu sesama ya, karena di sini ada Six of Pentacles. Nah, seperti yang dibilang tadi, and loving guide others. Jadi kalian diminta untuk mencintai lagi, bimbingan cinta seperti itu. Nah, bimbingan cinta aku rasa di sini karena kalian itu tipe pemimpin. Kalian diminta untuk mengayomi orang lain juga. Jadi kalau ada orang yang membutuhkan, sekiranya kalian bantu. Nggak usah banyak-banyak, misalnya 1.000, 2.000 pun it's okay. Yang penting kalian
membantu sesama, karena apa yang kalian berikan ke alam semesta akan berbalik lagi kepada kalian, seperti itu. Oke. Di sini ada zodiak lagi nih, Capricorn yang masuk. Ada Capricorn, Aquarius, Cancer, Scorpio, Pisces, Virgo, Taurus ada juga. Tapi lebih dominan Aquarius, Capricorn, dan juga Cancer, Pisces ya. Oke. Kemudian aku akan ambil dari para dewi untuk pesannya. Pesan dari para dewi untuk yang pilih file nomor 2. Sisa tahun 2024 ini yang akan terjadi pada yang pilih file nomor 2 di sisa tahun 2024. Please give me 3 cards. Mother of Earth. One more please. Thank you. Oke, jadi ada Mother Earth, Cycles and Rhythm, and the Art. Yang pertama ada Mother Earth. You are called upon to help with environmentalism. Nah, seperti yang tadi dibilang, kalian itu punya kemampuan leadership, di mana leader itu kan bertugas bukan cuma untuk memimpin tapi juga mengayomi, ingat itu. Nah, kamu terpanggil untuk membantu sekitar kamu, membantu alam semesta, membantu orang-orang, membimbing orang-orang dengan cinta, ingat yang pertama itu, oke? Nah, jadi kamu di sini diminta untuk membimbing orang-orang yang emang membutuhkan bantuanmu. Mungkin kamu nggak bisa pukul rata semua orang, karena ya ikuti kata hati sih kalau menurut aku. Tuh. Karena mungkin ada orang yang emang kamu yang nggak pingin nolongin. It's okay, itu manusiawi. Karena mungkin dia orang yang selalu nyakitin atau gimana. Aku nggak tahu, tiba-tiba aku dapat pikiran kayak gini. It's okay, kamu nggak bantu mereka. Karena itu hak kamu. Itu cara kamu untuk memprotek diri kamu. Tapi kalau bisa bantu, kalau enggak it's okay, itu pilihan kamu ya. Yang penting ketulusan hati. Kalau emang kata hati kamu minta untuk tolongin dia, maju. Kalau enggak it's okay, nggak apa-apa, nggak usah dibantu gitu ya. Ada Cycles and Rhythm. Honor the cycles of your body, energy level, and emotions. Kayak tadi aku bilang, mungkin di sini ada juga yang jadi pembimbing spiritual, jadi pendeta atau sebagainya, seperti itu. Nah, di sini kamu diminta untuk menghargai cycles yang terjadi dalam hidup kamu. Nah, misal nih, mungkin kemarin itu kan bulan purnama ya. Di sana biasanya itu orang-orang yang punya kemampuan seperti ini itu cycles, ada energi, ada suatu gejolakan gitu dalam dirinya. Nah, di sana kalian diminta untuk hargai aja, enjoy with your life, enjoy with your energy, kayak gitu. Don't disturb your energy. Jadi nggak usah berpikir yang macam-macam, nggak usah melakukan hal-hal yang nggak baik. Enjoy aja. Kalau kalian merasa kesal, coba tarik nafas, healing, kayak gitu ya. Di sini ada Saraswati, ada the arts, express yourself through creative activity ya. Jadi kalau ada yang buat kalian kesal atau gimana, itu kalian bisa enjoy with your life aja dengan cara mungkin kalian ada yang suka hobinya itu musik, melukis, gambar, nyanyi dan sebagainya. Bisa juga dengan karaoke, healingnya seperti itu yang aku tangkap ya. Pokoknya enjoy aja, atau traveling bisa juga nih. Kalian juga diminta bisa juga untuk ke pantai ya, ke pantai, karena di sini kan ada the lot of water, jadi kalian bisa ke pantai untuk healing juga, ke alam-alam, back to nature aja sih menurut aku, kayak gitu. Oke, aku rasa itu aja untuk yang pilih file number 2. Lebih banyak ke
urusan kerjaannya. Kalau untuk pasangan sih sedikit banget, bahkan aku kayak nggak gini sih, nggak terlalu nangkep untuk yang pasangan, karena di sini emang mungkin energi yang lebih kuat itu energi untuk karir dan juga spiritualnya, seperti itu. Oke. Aku rasa itu aja untuk yang pilih file nomor 2. Maaf kalau misalnya nggak resonate, tapi ambil baiknya aja, pakai hiburan aja. Kalau resonate, makasih juga. Thank you for watching. Please comment, like, and subscribe. Bye. File number 2. Oke, hai buat kalian yang pilih file nomor 3 dengan batu tiger eye. Nah, kartunya adalah comfort. Archangel Azrael, I'm with you in your time of need, helping you heart to heal. Nah, gini. Jadi untuk yang pilih file nomor 3, kalian diminta untuk merasa lebih nyaman lagi, enjoy apapun masalah kalian. Mungkin kalian saat ini ada di posisi yang nggak baik-baik aja, tapi percayalah, Tuhan, alam semesta, para malaikat ada bersama kamu di waktu kamu membutuhkan, membantu kamu untuk sembuh. Di sini mungkin ada yang lagi nggak baik-baik aja, ada yang patah hati, putus cinta, dikecewakan, atau yang diinginkan belum tercapai. Ada yang bahkan mungkin emang lagi sakit ya. Di sini kalian diminta untuk percaya. Saat kalian merasa lelah, saat kalian benar-benar lagi membutuhkan bantuannya, berdoalah, minta tolong kepada Tuhan, minta tolong kepada alam semesta dan juga para malaikat. Percaya bantuan mereka pasti akan datang kepada kamu. Oke? Kita lanjut aja. Tapi yang pertama kamu diminta untuk comfort, nyaman. Cari kenyamanan kamu, baik itu dengan cara musik, baca komik, atau sebagainya. Oke? Kita lanjut ke tarotnya. Oke, sekali lagi aku reminder, kalau misalnya aku lagi nge-shuffle kartu, usahain untuk ditonton, jangan di skip biar energi kamu masuk ke readingan ini, biar lebih resonate lagi ramalannya. Oke? Untuk yang pilih file nomor 3, yang akan terjadi kepadamu di sisa tahun 2024 ini adalah jadi ada Seven of Swords, King of Swords, ada Ten of Pentacles. Just tell me more about who picked file number 3. The Sun, Five of Swords, Five of Pentacles. Just give me one more card. One more please. Oh, sorry. One more please. Okay, thank you. Four of Wands. Oke, jadi gini, buat yang pilih file nomor 3. Aku lihat di sini kamu merasa berat ya. Mungkin ada penyesalan di sini. Ada penyesalan yang buat kamu masih terbayang-bayang dengan masa lalu. Buat kamu menyesal. Ada yang
mungkin merasa sendirian saat ini, merasa dikhianati, bahkan ada yang menanggung beban yang cukup berat menurut aku ya. Sampai di sini kamu berharap untuk keadilan. Di sini aku lihat kamu diminta untuk lepaskan beban itu. Kamu udah terlalu banyak membawa beban. Berhenti melihat masa lalu, berhenti menyesali apa yang sudah terjadi, berhenti membawa beban-beban itu. Ini waktunya kamu untuk let it go. Lepaskan beban-beban itu, bebaskan dirimu dari segala beban itu. Berhenti menyalahkan dirimu atau sekitarmu terhadap situasi yang sedang kamu alami saat ini. Kamu diminta untuk hargai yang kamu miliki saat ini, maju ke depan. Di depan sana ada sesuatu yang lebih baik menanti kamu. Jangan lepaskan peluang di masa depan untuk sesuatu yang sudah tidak bisa kamu kembalikan kembali, seperti itu. Mungkin di sini juga ada yang padahal dia udah, mungkin kalian sudah berusaha sebaik mungkin untuk membantu mereka atau memberikan yang terbaik, tetapi ternyata kalian malah dikecewakan, dikhianati, dan ditinggal pada saat kalian terpuruk. Aku lihat di sini ya. Mungkin ini nggak resonate sama kalian, mungkin ini spesifik ke 1-2 orang, tapi it's okay. Ini juga bisa vice versa, ini bisa energi kamu atau pasangan kamu untuk cinta. Kamu diminta untuk let go, lepaskan semuanya. Sudah terlalu banyak beban yang kamu bawa. Ini waktunya kamu untuk maju, berhenti mengamati sekitar, berhenti melihat sekitar dan menyalahkan sekitar atau dirimu sendiri. Ini waktunya kamu untuk maju, lanjutkan hidupmu, karena keadilan yang kamu nantikan ada di depan sana. Bahkan di sini kalian mungkin berpikir kalian cuma ingin bahagia. Oke, itu tujuan utama manusia semua ya. Mungkin kalian sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik, membantu, tetapi mungkin malah hal pengkhianatan yang kalian dapatkan atau sesuatu yang tidak baik seperti itu. Tapi ini namanya hidup. Hidup itu untuk pembelajaran ya. Jadi ambil hikmahnya aja, ambil positifnya, dan lepaskan beban-bebanmu. Karena jika kamu tidak melepaskan rasa benci itu, rasa kecewa atau perasaan buruk lainnya, beban-beban itu, kamu bakal berat banget maju ke depannya. Yang seharusnya kamu ringan, kalau kamu bawa terlalu banyak beban. Contohnya nih kayak gini, kamu mau ke kota A, tapi mobil kamu itu penuh isi barang-barang, isi 10 koper, sedangkan kapasitas mobilmu itu cuma bisa ngangkut 3 koper, seperti itu. Gimana kamu mau jalan, gimana kamu menjemput kebahagiaan dan sampai di kota A itu? Caranya ya pastinya dengan melepaskan, relakan hal-hal yang udah gak baik itu, lepaskan hal-hal yang gak baik itu, oke? Karena dengan kamu melepaskan itu, ini seperti di sini 7 kartu, tapi 5 kartu, 5. Ini ada 7 pedang, tapi 5 pedang di sini itu sudah nggak baik. Ada 2 pedang lagi yang baik di depan sana untuk kamu. Jadi lepaskan pedang itu, karena posisi yang lebih baik, kamu akan diangkat derajatnya oleh Tuhan pada saat kamu sudah siap, pada saat kamu sudah bisa moving forward, seperti itu. Kebahagiaanmu, keluargamu, rezekimu, segala yang kamu inginkan itu akan tercapai perlahan saat kamu sudah bisa melepaskan energi-energi negatif dan beban-beban itu. Ya, di sini kamu diminta untuk ayo ambil alih hidup kamu lagi, berhenti membawa beban, berhenti menyimpan rasa sakit. Jika kamu menginginkan keadilan, maju, gapai keadilanmu, tapi tanpa beban. Jadi ya, misalnya nih kayak gelasmu penuh isi air, tapi air itu udah air yang udah lama, air yang kotor. Gimana biarpun kamu diisi dengan air baru, itu bakal percuma karena gelasmu udah kosong, karena udah penuh kan. Jadi kamu diminta untuk ayo kosongin gelasmu, bersihkan semua yang gak baik agar bisa diisi dengan kebahagiaan, seperti itu. Ya, karena di sini aku lihat bakal ada hal baik dalam hidupmu jika kamu sudah bisa melewati proses itu.
bisa healing bisa dibilang ya. Di sini untuk zodiaknya ada Taurus, ada Leo, Aquarius, Pisces, Capricorn. Itu sih kuatnya. Jadi itu kamu bisa healingnya itu dengan cara kamu mungkin jalan-jalan sama keluarga, atau kamu memenuhi inner child kamu. Misal kamu pas kecil ingin kemana, ingin melakukan apa, kamu bisa healing dengan cara itu, seperti itu ya. Bahkan ada juga ya di sini yang aku lihat, mungkin kamu dikhianati oleh pasangan kamu yang bahkan ada juga yang batal pertunangan atau pernikahan. Di sini aku lihat it's okay, mungkin dia bukan yang terbaik untuk kamu. Lepaskan dia, percaya akan ada cinta yang lebih baik untuk kamu ke depannya. Oke? Aku akan lanjut ke konfirmasi. Oke. Konfirmasi lagi untuk kamu yang pilih file number 3 tentang apa yang akan terjadi dalam hidupmu di sisa tahun 2024 ini. Yang pilih file number 3. Five of Swords again. Okay. Ada Five of Swords lagi ya. Kemudian ada The Tower. Ada Page of Cups. One more please. Oke, 2. Ya, it's okay lah ya. Ada Six of Cups. And then Six of Wands. Ada 6. Oke. Ada Five of Swords. Nah, di sini menandakan bahwa ya, kamu udah terlalu banyak membawa beban, terlalu buat pusing dirimu sendiri. Kata-kata negatif, omongan orang, cibiran orang, hal-hal negatif itu, kayak beban-beban itu nggak baik untuk kamu. Lihat di sini. Mereka itu cuma mau nyakitin kamu, buat kamu jatuh. Oke? Tapi kamu diminta untuk apa? Maju. Ada diri kamu yang bahagia, ada kebahagiaan yang menanti kamu di depan sana. Lepaskan dirimu dari belenggu-belenggu yang tidak baik itu. Ini waktunya kamu untuk berubah. Hancurkan segala rasa takutmu, hancurkan pikiran negatif, segala hal-hal buruk yang terjadi dalam hidupmu, hancurkan itu. Bukalah lembaran baru. Percaya, yang buruk emang harus dilepaskan. Dan kamu akan jadi orang baru yang bisa menggapai kebahagiaan. Kalau kamu ditinggalkan, kamu patah hati, kamu gagal nikah atau apa, percaya, karena di sini ada konfirmasi bahwa kalau untuk urusan cinta di sini akan ada orang baru yang datang, orang yang menawarkan cintanya untuk kamu. Mungkin dia usianya di bawah kamu, atau mungkin dia emang agak childish di sini ya. Seperti di sini ada lisan juga, itu menandakan entah inner child kamu atau emang calon kamu ini atau orang yang akan datang ini adalah orang yang kekanakan, childish, atau emang usianya di bawah kamu seperti itu. Tapi dia tulus mencintai kamu dan menawarkan perasaannya kepada kamu. Dia ingin berkomitmen terhadap kamu, seperti itu aku lihat. Dan kalau misalnya ini di kerjaan, itu akan ada peluang-peluang baru yang akan datang kepada kamu. Jadi jangan takut untuk melepas yang lama, karena yang baru akan datang. Peluang-peluang baru, kebahagiaan di sana menanti kamu. Apa yang kamu tunggu-tunggu, kenangan-kenangan masa kecil kamu, semuanya akan terpenuhi. Ya, di sini inner child kamu juga bergejolak. Mungkin ada hal-hal pas masa kecil kamu yang belum kamu lakukan, atau ada rasa sakit di inner child kamu yang perlu diobati, kerinduan dengan orang tua aku rasa sini. Atau mungkin kamu punya anjing atau memelihara binatang saat kecil, itu sebagai penonton kamu nantinya, atau dia yang melindungi kamu saat ini, seperti itu. Percaya, karena kesuksesan, kebahagiaan kamu menanti di depan sana. Tapi ya Pak, kamu harus menjemput kesuksesan itu, karena kalau nggak dijemput, kalau kita tetap diam di tempat, gimana dia mau datang, seperti itu. Oke, aku akan lanjut ke saran dari Dewi untuk yang pilih file nomor 3.
yang akan terjadi dalam hidupmu di sisa tahun 2024 ini untuk yang pilih file nomor 3. Sarannya fertility. This give me 2 cards. Thank you. Fertility, unconditional love, and the arts. Nah, ada fertility, it's the perfect time for you to start new project, access new ideas, and give birth to new condition. Nah, seperti yang aku bilang tadi, ini waktunya kamu untuk memulai hal-hal baru, hidup baru, ya, karena segala yang baru, segala yang terbaik akan datang dalam hidupmu saat kamu sudah merilis hal-hal yang buruk di masa lalu. Di sini juga kamu diminta untuk healing. Nah, di sini ada hewan juga, mungkin pelindung kalian, atau emang kalian bisa healing ke kebun binatang, ke taman, seperti itu ya. Nah, di sini ada unconditional love, cinta tanpa batas, tanpa memandang situasi ya. Jadi pure love kayak gitu. Love yourself, others, and every situation, no matter what the outward appearance may be. Jadi kamu diminta untuk mencintai dirimu, orang lain, dan segala situasi, tidak peduli apapun hasil yang terlihat. Oke, jadi percaya situasimu saat ini, apapun yang terjadi dalam hidupmu saat ini, semuanya ada maknanya. Kamu diminta untuk cintai dirimu, cintai lagi dirimu, cintai prosesnya, cintai segala, bahkan orang yang menyakitimu, biarkan dia. Mungkin saat ini kamu belum bisa memaafkannya, karena aku juga bukan orang yang bisa memaafkan semudah itu, lagi kalau kita udah disakitin. Tapi it's okay, itu manusiawi, perlahan. Yang penting kamu love yourself dulu dan moving forward itu ya. Ada the arts, express yourself through creative activity ya. Jadi kamu diminta untuk, mungkin kamu suka nyanyi, karaokean seperti itu, atau main musik bisa. Terus juga bisa ke taman seperti yang aku bilang tadi, ke taman, ke pantai, sungai, atau mana itu, liburan, healing. Diminta lagi untuk healing. Oke. Aku rasa itu aja untuk yang pilih file nomor 3. Semoga ini resonate. Kalau misalnya ini nggak resonate, aku minta maaf, ambil baiknya aja, anggap hiburan aja. Thank you for watching. Please comment, like, and subscribe. Bye, file nomor 3.